Saya Muhammad Agil Afriza. Saya Sri Cahyani Ahmad. Saya Salsabila Malangi. Kami dari kelompok 4. Baik, kami akan memaparkan materi yang berjudul Kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pelanggaran hak kewajiban warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Nah, pelanggaran hak asasi dan pengingkaran kewajiban negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama, sikap toleran. Sikap toleran ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai atau tidak menghormati atas kedudukan atau kepribadian orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang kedua, sikap egois dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya yaitu, yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum, aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tindakan kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga, makin merabatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya, angka sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhnya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kalian tentunya sering membaca slogan orang bijak tanpa pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak kewajiban warga negara. Nah, pada kenyataannya, saat ini masih banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tinggi sikap egois yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, diantaranya seperti yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum dan merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi, bangunan, dan lain-lain. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Baik, saya akan melanjutkan materi pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Saran untuk seluruh warga Indonesia, patuhilah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Nah, jadi dahulukan kewajiban daripada hak kalian. Nah, itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.